Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Proper Channel yang sangat inspiratif dan juga edukatif. Nah, kali ini di sebelah gue ada Bapak Soleman sama Ibu. Siapa kan Ibu? Ibu Yeti. Ya. Jadi Bapak Soleman sebagai guru sekolah dasar di SD Negeri Taman Cibodas, dan samping beliau adalah wali murid dari kelas 1 ya Bu ya. Oke. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol masalah efektivitas belajar secara daring gitu. Nah, perlu diketahui lagi ya, lagi-lagi ini bukan konten yang sangat up to date, karena pelajaran daring ini udah kita lakuin selama setahun gitu. Seharusnya kita ngomongnya waktu awal pandemi Pak ya gitu. Nah, up to date, tapi saya coba untuk memberikan perspektif yang berbeda dari seorang guru, Bapak Soleman, guru kelas 6. Betul nggak Pak? Betul. Ya, guru kelas 6, dan juga Ibu Yeti, seorang wali murid. Oke, nah nggak perlu lama berbasa-basi, langsung saja dimulai dari Bapak Eman. Pak Eman, jangan tegang Pak Eman. Tenang aja. Oke, gini Pak, Pak Eman udah mengajar berapa tahun sih Pak di Kalau SD? mengajar, Ya, hitungan dari pertama itu udah hampir 24 tahun. 24 tahun. Oke, cukup lama juga. Sudah Senior banget, saya baru ngajar tahun 2018. Itu juga masih di lingkungan informal, gitu, bukan di lingkungan formal. Kalau di lingkungan formal, saya ngajar di SD itu dari tahun, bulan September kemarin mau. Tapi bukan saya aja sih yang senior. Iya. Masih banyak teman-teman kita yang ya, di atas senior kita. Oke. Tapi alhamdulillah senior-senior yang kita sih udah pada jadi kepala sekolah. Kepala sekolah, ya. Alhamdulillah di Sangiang juga ada. Udah ada. Termasuk yang di Komplek Jati itu. Oh ya. Ya, jadi Ya, satu. yang jadi kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah saya. Jadi secara karir udah mulai beranjak naik ya, alhamdulillah. Oke. Jadi gini Pak, pertanyaan saya. Dari selama 24 tahun itu Pak, ya, tiba-tiba pandemi datang dan langsung kurikulumnya atau secara mekanismenya dirubah menjadi daring. Nah, gimana Pak? Bapak kan udah lama nih dari 24 tahun yang mengajarnya pun masih secara dibilang tradisional ya. Begitu dirubah menjadi daring kan saya kira itu adalah pembelajaran yang biasa kita lakuin, cuma secara media dirubah gitu Pak. Nah, seperti apa Pak? Opini Bapak? Ya, secara logika memang sih buat saya sendiri juga guru khususnya kaget, karena ini masa pandemi gitu ya. Mau dibilang apa, sedangkan kita juga dari dasar tidak memikirkan atas nama lembaga. Mungkin juga orang tua ya, mungkin bertanya selama masa pandemi seperti ini hampir 2,5 tahun lah, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya. Sehingga pembelajaran itu jelas beda. Jelas beda, prinsip dalam arti kata karakter dari seorang guru kita itu jujur sangat seni sebetulnya. Karena kita ngikuti bukan berarti aturan itu bukan aturan sendiri. Aturan itu secara ketegasan bahkan langsung dari Mas Menteri. Gitu ya. Seperti itu gambaran. Sehingga ketidakpuasan dari orang tua jelas ada. Ketidakpuasan kita sebagai guru juga justru ada dari dua pihak, jadi kita ada rasa. Nah, secara logika kita menggunakan teknologi kan. Berbagai macam media yang kita berikan kepada anak, melalui ya daring, Zoom meeting dan sebagainya. Di sekolah itu kita juga ditanya oleh kedinasan melalui Kolwil. Yang dipakai sekolah ini apa sebenarnya? Itu sebagai supervisi. Nah, sehingga kita juga komunikasi dengan melalui orang tua, khususnya masing-masing dari kelas 6 sampai kelas dari 1 sampai 6 itu ada pengurusnya, pengumumannya, pomnya, sehingga kita ajak bicara, sehingga komunikasi bahkan
yang kita pakai secara ini itu kebanyakan melalui WA daringnya itu kan, sesuai apa namanya kebutuhan anak, sesuai dengan apa yang harus diberikan melalui buku-buku media yang harus kita berikan kepada anak khususnya. Oke, jadi itu adalah salah satu ketidakpuasan dari seorang bapak, seorang emak. Nah, menurut bapak Pak, harusnya pemerintah seperti apa untuk memberikan fasilitas daring ini? Harusnya apa yang harus disediakan oleh pemerintah gitu? Ya, kalau seharusnya, kalau keinginan kita sebagai pendidik sih, menuju kalau kita di Kota Tangerang khususnya Banten provinsi, ya kita sih sangat bersyukur dibandingkan dengan daerah lain. Masih ada yang banyak kekurangan melalui HP katanya, sinyalnya dan sebagainya. Kita masih bersyukur. Jujur lah, kita secara logika hampir semua anak memiliki HP tersebut, sehingga konteks untuk pencapaian dalam arti kata bukan 100% ya minimal nyampe 50-60% juga tersampai melalui, ada yang mengatakan tadi juga sistem Jumiti yang kita pakai, tapi tidak setiap minggu, bisa sebulan 2 kali menggunakan Jumiti ya. Nah, untuk pendapat kita sebagai seorang pendidik, jujur kelemahan lemah. Nah, karena ini timbulnya karena sebabnya pandemi dari suatu penyakit, kan mungkin lebih baik menjaga daripada mengobati, sehingga mungkin sering terjadi dari tingkat kita ke tingkat SD, sehingga kekhawatiran itu lebih tinggi. Gitu. Masih ada orang tua sampai sekarang tidak mau mengikuti bahkan PTN tersebut. Nah, dan sekarang ada PTN dari bulan kemarin itu. Terus seperti itu Pak, tadi adalah upaya-upaya pemerintah ya, gimana cara untuk biar efektif. Nah, ada nggak sih Pak metode sendiri dari sekolah Bapak untuk mengajarkan biar efektif gitu aja pembelajaran? Kalau dikatakan efektif, kita tidak sendiri karena kita rombongan 25 orang. Benar sekali. Jadi tidak segampang itu. Kadang-kadang kita tahu kelas 1 seperti apa. Beda dengan kelas rendah. Artinya kelas rendah itu kan kelas 1 sampai 3. Kelas 3 termasuk kelas 4, kelas 2. Nah, sehingga keinginan kita kalau misalnya sekarang apalagi udah ada PTN, kita termasuk juga alhamdulillah kita level 1 bahkan yang benar kita juga kalau dikatakan bisa saja secara politik, bisa saja perorangan, bisa saja orang-orang yang di atas kan lebih pintar. Nah, kita tuh di bawah, tapi di bawah juga sebagai pelaksana. Nah, justru itu yang saya bingungkan kalau dikatakan di atas itu hanya sekedar menyuruh kasarnya kan gitu. Nah, di bawah mau tidak mau, daripada kita ketinggalan dengan sekolah lain, SD lain, ataupun dengan kecamatan lain, bahkan provinsi lain. Itu yang jadi sehingga tidak ini kan. Nah, kita sesuaikan dengan keadaan, sesuai dengan prokesnya kan, aturan-aturan yang ada yang kita berikan melalui Korwil, melalui kedinasan, yaitu kadis melalui kadis kota ataupun provinsi yang menjadi tanggung jawab dari gubernur. Emang ini Pak, ini kan emang sesuatu yang sangat mendadak banget Pak ya. Saya juga rasain sih, saya juga kaget gitu waktu awal ngajar di SD negeri itu. Nah, saya biasa kan ngajar ya itu tatap muka aja. Nah, tiba-tiba dirubah menjadi daring dan akhirnya sekarang keluar aplikasi-aplikasi kayak kemarin Canva kayak gitu. Sempat itu juga dipublikasikan ke pihak sekolah, masing-masing sekolah. Nah, apakah pihak pemerintah atau stakeholder yang sudah mempublikasikan itu sudah sempat memberikan itu kayak training begitu? Apakah harus Pak? Kalau persiapan secara sekolah dengan adanya pandemi begini, ya mungkin pemerintah juga rasa tanggung jawab. Bagaimana yang diberikan, sedangkan ini harus diaplikasikan oleh semua seorang pelajar khususnya kita sebagai di sini
sebagai sekolah lah. Cuma mungkin menurut saya itu secara dasar di SD itu rawan karena tadi pandemi. Iya. Jadi pemerintah sebetulnya udah sekuat sebisa mungkin. Iya. Bagaimana tuh? Jangan sampai ketinggalan untuk di daerah-daerah sini. Bahkan mungkin dari bulan Januari itu sangat bukan Januari, antara Mei Juni kejadian-kejadian itu sangat membludak sekali dengan pandemi seperti ini. Mungkin yang kita ini kan masa-masa di sekolah itu, maaf ya, kayaknya mungkin di atas juga tadi saya dikatakan hanya bisa tetap menyuruh. Kenapa nggak langsung terjun ke lapangan? Gitu Saya kan? masukan gue. Iya, Masukan nantinya begini, lapangan sekolah A itu, oh ternyata seperti ini. Iya, iya, Lapangan iya, sekolah iya. B, oh seperti ini. Apalagi misalnya kecamatan ini beda dengan kecamatan lain, Oke. atau wilayah provinsi ini beda dengan provinsi lain. Oke. Sehingga kalau tahu di lapangan, antisipasi apa yang harus kita berikan? Antisipasi apa yang harus kita cepat yang harus diberikan kepada masyarakat khususnya, Iya. terutama buat anak-anak sekolah. Oke. Oke, teman-teman. Saya juga waktu itu sempat ini Pak, belajar daring. Saya coba menggunakan aplikasi Zoom. Waduh, lucu sih. Saya ada kelas 6 kan. Saya punya murid cewek, yuk kita Zoom. Saya kasih linknya. Oke. Anak-anak kelas 6 kan ya udah ngerti lah ya, teknologi lah ya. Udah lihat HP, oke Zoom. Yang namanya Zoom kan kameranya nggak dapat kita. Akhirnya dia merasa selfie mungkin. Dia tiba-tiba gini Pak, sudah gaya selfie begitu. Gaya selfie, terus dia menjauh dari kamera, menjauh itu tetap in frame. Menjadi di kamera, tiba-tiba sikap tayang Pak. Kok tayang kan ini belajar bahasa Inggris ini kan bukan belajar EJOK, it's okay gitu. Ini belajar bahasa Inggris. Tapi saya gini, hey ini tuh sekolah loh. Itu sekolah loh, kalau ini sekolah bukan main gitu. Nah, di benak saya Pak, di benak saya itu seperti ini. Jadi ini anak masih dalam lingkungan sekolah, cuman medianya berbeda. Nah, akhirnya saya merasa habit itu adalah tingkah laku anaknya seharusnya disesuaikan dengan waktu dia sekolah gitu. Nah, saya merasa anak masih ngerasa ya ini tuh libur panjang aja buat gitu. Oke gini Pak, Bapak kan masih terjun ke dunia pendidikan ya. Oke. Secara psikologis itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan kalau kasarnya atau tingkatan kita sih udah mungkin pada ini ya, udah pada disebut umur yang ketiga kali ya. Udah pada umur ketiga. Nah, sedangkan menurut secara psikologi, baik itu secara psikologi umurnya ataupun secara psikologi pendidikannya. iya. Saya mau bertanya kepada Bapak nih, boleh nih? Boleh, siap. Gimana tuh menurut Bapak? Kira-kira tingkatan itu dilihat dari umur berapa tahun sehingga kita bisa dikatakan bisa mengajar lebih luas lagi untuk memberikan secara pengetahuan. Oke, gini Pak, saya punya prinsip ya. Dulu banget nih prinsip dari ibu saya. Saya juga ngajar SMP juga. Ini, kalau ngajar jangan bikin anak itu bisa. Ya kan kita kan memang kalau ngajar kan biar anak pada bisa. Jangan bikin seorang anak itu bisa, tapi bikin anak itu suka. Nah, kenapa kok suka? Ya kalau suka pasti bisa. Seperti itu. Nah, ini adalah tugas kita Pak. Kita sebagai seorang guru, benar kata Bapak tadi, kita sesuaikan cara mengajar kita dengan psikologis anak itu. Nggak mungkin dong kita ngajar anak inklusi dengan metode kita ngajar anak-anak dengan kapasitas pemikiran yang normal gitu Pak. Ya, emang secara hak si anak inklusi ini juga harusnya ada undang-undangnya, dia harus belajar gitu. Tapi emang benar Pak, maaf saya potong ya. Ya. 2 tahun kesini, khususnya di dinas pendidikan memberikan ketika lulusan dari SD ke SMP, Iya. ada dengan aplikasi yang ketiga yaitu tentang ABK. Iya. Anak yang berkelainan khusus. Benar banget. Sangat bijak pemerintah dalam Benar banget, Pak. Saya setuju. dari 13 kecamatan di Kota Tangerang itu masing-masing di kecamatan ada yang ditunjuk untuk tempat ada yang berkelainan khusus tersebut. Iya. Sangat bijak sebetulnya. Benar Pak. Nah untuk di SD, nah karena kita guru borongan,
guru kan gitu ya. Iya. Dalam arti kata selain agama, bahasa Inggris, Iya. PJOK, Matematika. bahkan itu matematik secara umum kalau di sekolah kita itu oleh wali kelasnya. Oke, ya. Wali kelasnya itu salah satu bentuk pemerintah antisipasi ketika ada secara psikologi ada berkelainan musuh. Benar banget. Ada sekarang di Kecamatan Priuk itu ada di SMP 12. Iya, di tempat itu juga ada. Ada ya. Ada. Nah, Itu masing-masing di kecamatan udah tunjuk sekolah. Iya, ya benar banget sih, itu udah kebijakan pemerintah yang benar-benar bijak kalau kata saya. Masalahnya ini juga masih ada masalah juga sih ini. Kita udah dikenalkan yang namanya sekolah SBK ya. Ya, semua. SBK, dulu namanya SLB gitu. Dan sekarang ditubah menjadi SBK. Masalahnya sekolah SBK itu kalau secara harga sih emang mahal banget. Mungkin tadi udah ada sih belum Pak Tangerang? Udah ada ya? Yang ada di Kerawaci. Oh di Karawaci ya. Oke. Mungkin hanya terbatas gitu. Tiba-tiba ditaruh di negeri yang akhirnya ya kita kelimpungan juga gitu. Karena saya juga waktu itu ngajar gini. Ini anak bisa semua. Tiba-tiba ada 1-2 yang inklusi gitu. Saya pengen fokus ke anak-anak yang udah bisa, takut yang anak inklusinya nggak nyampe. Saya fokus ke anak inklusinya, kasihan anak-anak ini udah pada bisa semua, gimana begitu akhirnya. Memang sih kita harus berkomunikasi. Nah, Salah satu dengan orang tua. iya. Benar tuh menurut ibu tuh bagi orang tua nih. Kalau apabila ada sedikit anak yang sedikitnya IQ-nya di bawah normal lah istilahnya. Benar menurut ibu tuh kira-kira. Sekarang kan banyak cara. Ibu guru ngadain les. Iya. Sebagai wali murid kita juga sebisanya di rumah gimana cara mengatasinya atas pendidikan. Iya. Jadi baru Jadi punya cara tersendiri buat punya itu cara ada. sendiri. Memang sih sebelum pemerintah menyediakan ketika lulusan ini, jujur kita kalau udah dari kelas bawah itu 1, 2, 3 itu sebetulnya harus lebih ketat Oke. bahwa anak ini belum mampu, belum bisa. Nah, terus keduanya harus komunikasi dengan orang tua. Tidak semua orang tua menerima bahwa anaknya maaf, berang misalnya. Iya. Tidak semua. Iya. Bahkan ada yang di rumah marah anjing. Iya. Di rumah mah saya bisa. Iya. Nah, ya itu sih argumen itu pasti ada. Ya, kita sebagai orang tua sekolah ya memang harus bisa bahwa kita yang kalau kasarnya ya, saya yang bertanggung kan gitu kan ada awal secara kayak egoisme ada kan. Tapi kalau misalnya itu harus dikomunikasikan itu penting. Tanpa ada komunikasi, kalau memang mengakui orang tuanya, kalau tidak ini yang jadi hambatan buat kita sebagai orang tua di sekolah. Kalau bagi kami bukan jadi hambatan sebetulnya, bahwa itu adalah suatu kewajiban untuk memberikan pengetahuan baik kepada anaknya itu secara langsung ataupun juga kepada ya mungkin kalau ke orang tuanya pengertian. Gitu gambarannya. Apakah perlu ada pemeriksaan secara medis Pak? Untuk Harus itu. Harus kan karena saya sekarang itu ada psikiater ya. Iya. Nah, dari ke mana? Dulu di sekolah kami itu hampir setahun sekali ada pengetesan EQ. Nah, di sini tuh ada pengetesan EQ. Kalau kita ke psikiater memang khusus bayar untuk ya zaman sekarang gitu kan ya. Tapi mereka melalui organisasi apa tuh ada di sini hanya cukup bayar 15.000 sampai 20.000. Iya. Mungkin sekarang ya minimal maksimal 100.000. Ada itu harus supaya orang tua bagi orang tua yang benar-benar memaklumi dan menyadari bahwa ini harus penting baik melalui medis ataupun keterangan kita sebagai orang tua di sekolah ataupun hasil komunikasi antara guru dan orang tua tersebut. Oke. Memang harus ada komunikasi ya. Harus. Jadi emang pendidikan ini tuh sangat strategis Pak, saya bilang. Strategisnya dalam bidang penentuan kebijakan. Emang kita nggak bisa melulu mengandalkan pemerintah untuk pendidikan, mengandalkan guru, mengandalkan orang tua. Jadi emang kita harus bersinergi. Ya memang sih betul, kita masing-masing sekolah tidak mesti harus bilang kepada sektor yang harus diwajibkan. Iya. Mungkin setidaknya laporan itu tetap harus ada komunikasi. Cuma mungkin pemerintah sekarang untuk memberikan ini enaknya. Jadinya tadi ketika lulusan SD ke SMP memberikan fasilitas. Iya. Seolah-olah memang gurunya itu
bukan IQ yang tinggi, psikologi yang harus dikuatkan. Yang tahu itu, oh karakter anak itu seperti apa sih? Jadi harus menghadapinya seperti apa sih? Anak diam aja kita harus tahu. Anak jangankan nangis, ketawanya harus tahu. Ya kenapa Pak? Jangankan oh ternyata ada 2 orang. Tapi kalau misalnya anak-anak sendiri ketawa, misalkan gimana? Itu benar banget. itu suatu argumen buat ke anak gitu kan. Iya. Kadang-kadang tadi kembali lagi, anak itu kan lebih senang ke pelajarannya atau lebih senang ke gurunya? Ah, Gitu kan? Tuh, gimana menurut Bapak tuh kira-kira tuh? benar banget. Jadi gini Pak, awal untuk kita bisa mengajarkan anak agar suka pada pelajaran kita, otomatis suka dulu sama gurunya. Kita harus bikin suasana belajar itu, apalagi lingkungan kita adalah lingkungan anak-anak yang notabene secara usia pun masih usia main gitu. Ya, jadi otomatis kita harus bisa membuat suasana pembelajaran ya nanti kita belajar sambil bermain. Tuh. Seperti itu. Masih gini juga kalau buat saya bukan dari faktor pengalaman, tapi adalah Riset. pengalaman suatu. Kadang-kadang kita memberikan kepada anak muda. Kamu mengejar pengalaman apa mengejar ilmu? Kalau menurut saya lebih baik mengejar pengalaman. Oke. Pengalaman adalah sebagian daripada ilmu. Iya. Sehingga kadang-kadang gitu. Kalau misalnya kalian senang dengan pelajarannya, insya Allah mengikuti lah misalnya. Iya. Kalau senang kepada gurunya, tiba-tiba yang dikejar karena kita kemampuan secara pengetahuan. Nah ini juga tantangan buat kita kan gitu. Iya. Kalau untuk tingkat SD, insya Allah bilang dalam arti kata mereka sih itu sih tergantung gurunya. Bisa memberikan yang terbaik, bisa memoles, bisa mengubah. Iya. Kalau bisa mengubah, Iya. tapi kita juga kewajibannya harus bisa mengubah. Iya. Dari tadinya nggak bisa jadi bisa. Iya. Nah itu salah satunya. Ada 3 konsep pembelajaran khususnya buat anak. 1, sikap. 2, pengetahuan. 3, keterampilan. Bukan berarti keterampilan ini harus di belakang. Di mana letaknya? Iya. Tuh, kita akan mengejar semua pengetahuan kadang-kadang ya. Iya. Sikap nggak diurusin. Menurut saya, sikap lah yang paling pertama. Walaupun dikatakan orang itu pinter, tapi sikapnya jelek. Menurut saya jelek. Berarti pendidikan moral tuh. Gitu. Yang tahu pendidikan moral kan. Dulu jujur memang ada pelajaran PPKN. Minum Pak, minum. Dulu ada pelajaran PPKN. Bener Pak. PMP di SMP-nya itu ya. Iya. Nah, di situ moralnya itu. Saya jujur aja, saya nggak berhasil kalau anak ini belum nurut. Sekalipun pengetahuannya tinggi, saya jujur belum berhasil saya jadi guru. Kalau belum secara psikologi, secara sikapnya belum nurut. Baik menurut kita bukan berarti nurut di sini bukan nurut. Wah disuruh guru takut, bukan. Ada maaf, tidak semua guru punya prinsip. Kalian diam. Kalian diam. Diamnya itu kenapa? Tuh, kalau saya emang anak harus aktif. Cuma aktifnya aktif teratur. Iya. Itu di mana Pak? Kan harus bisa bicara. Ketika anak dari kelas 1, 2, 3 ditanya oleh gurunya bisa jawab sekalipun salah, itu udah pintar. Bener banget. Bener banget. Setuju. Itu ciri-ciri. Kita harus secara psikologi ya. Setuju. Ada yang pintar baru dideketin guru, udah tunduk. Nah, jujur saya belum berhasil. Iya. Belum berhasil. Iya. Secara sikap ya. Iya. Di dalam rapot yang sekarang itu ada 12 item yang harus diisi. Bener banget. Saya juga Ada masih bingung. pengumpulannya, disiplinnya. Iya. Kalau kita lihat secara logika, aduh, kan kita juga punya KKN. Iya. Ya, ketuntasan dalam belajarnya. Iya. Sehingga kita juga harus menunjukkan, baik menunjukkan keberhasilan kepada anak itu dan menunjukkan kita seorang jati diri seorang guru. Itu yang menjadi gimana ya? Tanggung jawab juga sih. Iya. Jujur, ya aku seorang pendidik nih. Ya mungkin tidak jadi tingkatan artinya masih muda atau masih tua. Ya, itu tadi secara logika saya hanya berhasil dari suatu pengalaman. Iya. Oke. Tadi Bapak Eman udah panjang lebar ngomong ya kan. Nah, sekarang balik lagi ke masa daring ini. Sebenarnya Mas Menteri sudah mencanakan belajar di sekolah itu jauh-jauh hari Pak. Dari tahun kemarin Pak. Ya. Iya kan? Tapi pihak sekolah masih apa ya? Masih
mencanangkan ya masih mengaplikasikan, mengimplementasikan belajar daring. Apa kendalanya Pak? Lalu Mas Menteri udah izinin nih Mas Betul, Menteri. setahun yang lalu juga udah memberikan. Iya. Tadi saya katakan masing-masing daerah beda-beda. Iya. Dikatakan kita udah baru setengah tahun, dikatakan ya belum nyampe ya 2 bulanan udah mencapai level ke 1. Iya. Nah sehingga kembali lagi kita punya provinsi, salah satunya seorang gubernur. Nah kebijakan dari seorang gubernur di provinsi Banten, kita memiliki 8 daerah ya, 8 daerah: Kota Tangerang, Kota Tangsel, Iya. Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Nah, masing-masing daerah kan beda-beda. Iya. Itu yang menjadi kendala untuk provinsi berat, jujur. Mas Menteri udah mengizinkan. Secara logika sekarang kita udah PTM tuh ya, sekalipun terbatas ya, terbatas sehingga mungkin orang tua banyak, udahlah masuk aja. Secara logika, kan kita punya kedinasan, kita lebih menghargai punya kedinasan, ada seorang pengawas, sehingga kita maunya sekolah. Ya, saya juga ke anak-anak bilang gini, anak-anak yang terpancing dengan keadaan tetap lebih baik menjaga daripada mengobati tadi. Orang-orang di atas mungkin punya kewajiban lebih daripada bapak, atau dari kepala sekolah, ataupun dari pengawas, bahkan seorang konwil, bahkan seorang kepala dinas kota, bahkan seorang gubernur langsung. Nah seperti itu ya, sekalipun Mas Menteri udah bilang, mereka kan tidak tahu. Makanya tadi saya bilang dari atas, dari awal terjun di lapangan. Oh ternyata situasi dan kondisi di sini alhamdulillah aman. Secara logika kan gitu kan. Kalau secara masyarakat mungkin ke RT, ke RW, bahkan kelurahan, bahkan ke kecamatan, pengestafetan itulah yang sebagai bakal komunikasi ke atas. Seperti itu. Begitu daring, metode semua metode pembelajaran dirubah menjadi online juga. Ada yang ini kontroversi juga nih, saya juga baca-baca ada orang tua yang ngomel-ngomel, ya kan? Ini gimana sih gurunya ngasih tugas doang, nggak ngajarin, tiba-tiba orang tuanya suruh ngajarin, kan saya nyokolin anak saya biar pinter gitu. Nah, gimana Pak? Bapak seperti itu? Kalau kayaknya hampir semua sekolah begitu ya. Semua sekolah, tapi kita ada pendekatan personil. Dalam arti kata kita sebagai wali kelas nih, di sini kan jujur kalau di sekolah kami itu ada paguyuban ya, berjalan dengan rapi, bahkan kita ada rapat tertutup, bahkan ada Zoom khusus untuk orang tua. Ya, jadi sehingga untuk memberikan pok kepada teman yang lain khususnya sekelas, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 itu melalui POM-nya nanti komunikasi, sehingga memang dikatakan gini, ketidakpuasan jangankan anak yang orang tuanya, kita sendiri sebagai pendidiknya juga gitu ya. Kendala secara daring ya, Zoom misalnya itu ada sinyal kendala, terus keduanya kuota itu juga harus diberikan. Memang pemerintah juga ada memberikan untuk Zoom terus, nggak setiap hari kita Zoom, anak juga bosan jujur. Bosan bener. Nah makanya guru juga harus pinter memberikan materi. Ya mungkin kalau sila kata pelajaran matematika model contoh ini nggak cukup hanya 3 kali. Kalau memang itu anak belum paham, ya mau 10 kali pun kita berikan agar anak itu mampu dan bisa. Gitu ya. Tadi Pak Herman, sekarang ke Ibu Yeti ya. Saya sampai lupa loh namanya loh, Pak Herman ngobrol panjang lebar sampai lupa loh. Masya Allah sih ya. Ibu Yeti ya? Iya. Saya takut tidur doang. Enggak dong, Pak. Oke, Bu Yeti. Selama dari ini Bu Yeti, keluhan dari seorang anak aja. Apa sih kenapa sih anak keluhannya waktu belajar secara daring? Apa dari anak dan dari ibu? Keluhan dari anak? Iya. Sempat ngeluh nggak Pak Ibu? Enggak sih kalau anak. Oh, Kalau anak sengaja? tergantung orang tuanya, ya. Oh, gitu? Iya, anak itu kan masih bisa dididik sama orang tuanya. Oh iya. Makanya untuk orang tua di rumah tergantung orang tuanya dan cara mendidik anak. Ya. Berarti untuk ibu sendiri gimana? Sejauh ini sih belum ada kendala yang banget, masih bisa dihandle. Masih bisa dihandle. Oke. Nah, tapi seefektif apa dari ibu sendiri? Efektif Gimana ya? enggak?
Gak apa-apa, ngomong aja jujur, gak efektif, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, ya kita coba tahu ada stakeholder yang paling atas ngedenger ini. Iya, mungkin banyak jadi masukan. saya dikit ya. Mungkin tidak semua orang tua jawabannya sama seperti ibu ya. Iya. Tapi rata-rata yang saya dengar orang tua keluhannya tadi HP, Oke. kuota, Capek. isinya gitu kan ya, sinyalnya Iya. juga gitu. Tapi kan mungkin sejauh ini kan karena daerah kita mungkin Iya. jadi kendala kayak HP itu segala macam nggak ada di kita. Oh, Di oke. kelas saya, terutama di kelas saya belum dengar gitu. Oh. Jadinya belum. Maka dari itu saya nggak bisa nyampain yang kendala yang berat-berat banget karena belum ada keluhan. Belum ada apa-apa. Nah, sebagai ketua POM juga di kelas 1 belum ada keluhan Pak. Tapi sempat belajar dari secara Zoom gitu sudah? Belum pernah ya? Belum. Kelas 1 belum. Oke. Jadi belum ada kendala, jadi kita fan-fan aja ya, kata Bu Yeti. Oke. Gini Bu Yeti, waktu di rumah kan sekolah ya kita ya, kan sekolah kan kita bukan libur panjang loh. Iya. Gimana Ibu menjaga habit anak Ibu, habit itu tingkah laku agar sesuai saat ya jam-jam sekolah Iya. gitu. Kalau saya sih ngajarin anak saya sangat disiplin. Jam 7 udah harus absen, jam 7 udah harus Enggak ya? kalau bangun pagi udah biasa dari subuh. Oh, oke. Memang anak memang udah biasa ikut ke masjid dari subuh. Oke, bagus. Iya. Jadi Jam 7 udah saya duduk di meja. ya. Maka dari itu bisa tanya ke wali muridnya, wali kelasnya. Oh ya. Kalau anak saya memang absennya paling awal. Memang udah saya ajarkan untuk disiplin paling awal. Kerjain tugas itu jam 8 udah harus stop tugas dari gurunya. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Dan saya menganjurkan ke wali kelas Iya. setiap harinya wali murid harus ngisi list. Jadi kalau nggak ngisi list biasanya kan wali murid baik-baikan yang bahasa penggeraknya. Nanti aja lah. Toh ada jarak waktunya dari jam 7 sampai jam 20 malam kan. Iya. Nah, kalau kita ngisi list otomatis minimal malu lah, belum ngisi list. Iya. Jam 9 jam 10 anak-anak udah beres semua. Iya, setelah ngisi list itu. Oke. Tadi adalah obrolan yang sangat panjang, hampir setengah jam kita ngobrol. Ya. Nah, sekarang sebagai penutup nih dari Ibu Yeti dulu, apa pesan untuk mungkin untuk guru dan juga untuk pemangku kebijakan untuk masalah pendidikan ini, ya, supaya efektif aja pembelajaran kita di anak nyampe, terus juga bisa mengaplikasikan paham dan seperti apa ini? Mungkin ada masukan? Kalau untuk saya mungkin lebih ke pendekatan diri antara wali kelas, wali murid, juga murid. Iya. Biar lebih terbuka kalau ada apa-apa ya Pak. Iya. Oke. Bisa. Itu paling efektif sih, paling itu aja. Untuk Selama ini sih yang kita lakukan seperti itu ternyata memang lebih baik ke anaknya. oh ya. Oke. Dari Bu Yeti mungkin Pak Eman ada yang mau disampaikan? Ya, pendidikan kita. dalam masa pandemi begini memang sih keluar orang tua kita mencari, Iya. bukan menutupi. Oke, bagus Tapi banget. kita mencari. Benar banget. Menurut ibu atau bagaimana, tolong jangan tutup. Karena kalau saya sekarang itu dengar orang tua itu jenuh menghadapi, karena dia sebetulnya punya kewajiban. Cuma saya ngambil hikmah dari kejadian ini, dari masa-masa pandemi ini kejadian. Orang tua jadi tahu, oh ini ngurusin anaknya satu aja begini gitu ya. Kita maaf, bukan tolak ukur kita sebetulnya, Iya. Pak. Kita Iya. bahwa yang di kelas adanya satu kelas baik ya 30 atau 25 itu kewajiban kita sebetulnya. Nah cuma mungkin tidak semua orang tua, kan sekarang kan ibu-ibunya banyak yang berkarir juga, Iya. gitu. Sehingga ya itu tadi kesibukan. Iya. Benar, ada juga yang begini, dikasih ulangan nih, orang tuanya nggak ada, khususnya kelas rendah ternyata sibuk. Kalau mungkin udah kelas 4, 5, 6 apalagi ya, itu mendingan udah agak sedikit mandiri. Iya. Artinya mereka itu udah bisa menggunakan teknologi yang sedikit misalnya 80% lah. Iya.
dalam arti kiriman. Kadang-kadang guru juga memberikan dengan sistem ulangan online, Iya. dengan aplikasi nilai langsung begitu kita pilih. Nah itu media atau cara metode lah gitu yang kita berikan kepada anak, sehingga jujur sih secara logika orang tua jenuh, dan kita juga merasa gimana ya? Ya bukan jenuh kita kan? Gimana ya? Merasa kasihan. Iya. Kasihannya di mana? Bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan relatif. Kalau Iya. siapa anak yang rajin di rumah, insya Allah masih bisa. Oke. Kita memberikan suatu, ya mungkin kalau teknik pas semua juga punya teknik ya. Iya. Metode lah yang kita berikan. 1000 metode juga kita berikan. Jangan ini kurang dari 1000, kita tambahin lagi. Iya. Cara ini. Dan keduanya juga kita juga mengikuti aturan kita sendiri. Ya kita juga akan ada aturan dari kedinasan, sehingga tidak bisa melawan sejak kedinasan. Oke. Kita menghargai orang-orang yang di atas. Iya, nah begitu. Oke. Ya, itu adalah pesan dari Bapak Herman dan juga Ibu Yeti. Sebagai penutupnya, pendidikan kita adalah pendidikan yang mengajarkan gimana kita agar bisa survive untuk kehidupan kita selanjutnya. Itu adalah arti pendidikan yang sesungguhnya dari Bapak pendidikan kita, Yadian Dewantoro. Seperti itu Pak. Nah itu tadi adalah kata mutiara dari saya. Nah sekian dari saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komennya. Jangan lupa lihat video-video kami sebelumnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak sama Ibu Yeti. Akhirnya selesai juga ya. Shall we have breakfast together?